Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Berkata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi dari airdrop cryptocurrency. Nah, jadi saya akan membahas dari airdrop ya, yang dimana di sini sudah list juga tokennya yang di Bybit maupun di OKX. Saya akan membahas dari Zeta Sign bagi yang ketinggalan ya, garapan Zeta Sign yang kemarin testnetnya. Sekarang ini ada yang mainnetnya, yaitu kita mempunyai modal sedikit bagi yang mau menggarap. Di sini Dior ya, bagi yang mau menggarap aja yang mempunyai uang dingin. Di sini pertama-tama dulu kalian harus mengklik link admin dan ikutin tutorial admin bagi yang mau menggarap. Di sini contohnya sedikit bagi yang mau menggarap, kita bisa menggunakan Kiwi maupun Mesus. Saya akan contohin bagaimana kita bisa melakukan swap Zeta, BNB ke Zeta, maupun kita bisa membeli di Eceng, ataupun kita bisa intinya sih beli ke Seller ya kalau kita mau juga bisa. Dan di sini saya contohin untuk cara menggarap Zeta Sign. Nanti kalau awal-awalan kalian mau menggarap Zeta Sign, di sini sudah terlihat ya. Nah, di sini akan muncul dari My XP Dashboard. Nah, bisa kalian geser ke bawah. Di sini kita connect wallet dulu menggunakan dari MetaMask. Setelah kita connect dari MetaMask, di sini kita langsung saja untuk lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita langsung saja untuk menuju ke bagian dari switch to Zeta Sign Network ya, tekan aja ya, kita berpindah ke bagian dari Zeta Sign. Apakah admin punya saldo min? Nah, saya cobain tengok dulu. Admin ada tadi pada sore hari itu melakukan pengiriman swap, punyai sekitar 9,989 Zeta atau sekitar 13,76 USDT. Di sini sebenarnya ya, kalau kalian mempunyai salah satu token BNB ya, itu bisa banget kita swap ke bagian dari Zeta. Ya, kenapa bang? Dikarenakan itu kan kalau kalian nggak mau beli di bagian Eceng ya. Kalau di bagian Eceng itu kita bisa membeli, sebenarnya juga bisa ya. Sebenarnya bisa banget ya untuk membeli. Kalau kalian nggak ada sedikit pun ingin niat membeli, kan bisa melakukan swap ya di bagian salah satu ya membeli lah intinya ya. Saya akan contohin sedikit ya buat kalian yang mau mendapatkan Zeta Sign-nya di bagian swap ya. Saya akan contoh sedikit. Ini garapan dari Zeta Hub bagi yang mempunyai modal. Saya akan jelas sedikit lah agar kalian lebih paham gitu. Tungguin ya. Di sini trafficnya lumayan padat dan saya lanjut ke bagian dari penggarapan salah satu SP-nya. Saya akan contohin bagaimana kita bisa mendapatkan token Zeta-nya. Tapi kita harus mempunyai salah satu e-wallet maupun BNB maupun ETH. Misalkan saya mau nge-trade nih ya, bagi yang mau, kita bisa nge-trade tuh menggunakan OKX dan Bitget aja yang kita bisa di sini. Kalau menggunakan Bybit di sini harus menggunakan Zeta Cosmos. Jadi kita harus mempunyai aplikasi OKX kalau kalian mau beli maupun Bitget. Kalau kalian nantinya ya sudah swap ataupun itu lagi error ya. Nah, jadi admin mau bilang ke kalian kalau kalian mau beli di OKX ya, misalkan kalian modal sekitar $11 atau sekitar 8 Zeta ya. Kemarin itu atau hari ini tadi saya sudah melakukan swap ya di bagian sini ya, dan saya cobain tadi salah satu tarik ya 9,989 Zeta di bagian OKX, dan ternyata saya cek di bagian Bitget wallet itu tidak muncul ya dalam saldonya gitu maksud saya. Nah, jadi kalau kalian nantinya gak muncul di bagian sini ya, dari Zeta Sign mainnet ini gak muncul, kalian cek aja di bagian MetaMask sudah masuk. Nah, jadi ini sama persis juga kalau nantinya error di bagian salah satu Bitget maupun OKX, jadi kan cek aja di bagian MetaMask sudah muncul. Di sini kalau kita mau swap ya, kita bisa menggunakan dari ID Finance maupun Izumi, itu juga bisa. Misalkan kalian mau swap salah satu BNB kalian ke Zeta atau kan punya sedikit BNB gitu ya, dan kalian mau BRIDG gitu ya, menggunakan ID Finance, bisa kalian lakukan seperti ini. Jangan lupa connect di bagian atas. Setelah itu kalian bisa select Ethereum, kita pindah ke bagian BNB Chain dan kita pindah lagi ke bagian dari BNB. Misalkan mau ETH, ETH. Di sini kalian ubah juga dari Zeta Sign ya. Nah, di sini akan muncul nantinya kalau saya kalian tekan switch BNB Smart Chain, nanti akan muncul pemberitahuan di bawah. Ini bagi yang menggunakan Kiwi ya. Kalau di bagian message itu langsung aja muncul gitu ya. Nggak lagi kita masuk-masuk ke kayak gini. Cuman saya menggunakan Kiwi aja agar lebih lancarnya. Di sini kan ini ngebug ya BNB admin.
BNB kan sekitar 0,07 ya punya admin. Tadi kalian harus break G mau sekitar 0,02 misalkan, atau 0,04 lah sedang ya, 0,04. Nah jadi itu sekitar 11 dolar ya, itu sekitar 11 dolar. Nah kalian bisa select di sini dari Zeta. Nah Zeta, nah jadi kalian bisa lakukan swap di bagian NIAT swap. Nah jadi tekan aja gasnya itu 0,01 ya, 0,01. Nah jadi kalian bisa lakukan swap bagi yang mau. Ini contoh aja bagi yang mempunyai BNB ataupun ETH yang kalian gak mau beli di bagian OKX Exchange yang tadi, kalian bisa lakukan di bagian Bitkit Wallet menggunakan ID Binance yang tadi. Nah buat gas fee-nya sekitar 0,02. Ini terserah kalian mau konfirmasi boleh. Cuman Aping kan sudah mempunyai saldo sekitar 9,9 Zeta Zain tadi. Nah, Zeta. Nah, di sini ya. Jadi ada modal segini aja. Tapi kan setiap harinya kan dari salah satu tugas-tugasnya kan agak nantinya kan ada kelainan ya setiap harinya gitu. Di sini kita langsung kembali ke bagian dari Zeta Zain ya. Jadi saya sudah anggap beres ya, sudah. Bagi yang nggak paham cara melakukan di bagian Break G maupun mau membeli di bagian exchange OKX ataupun beli di seller kalau ada dia ya, kalau ada dia yang ngestok gitu. Jadi di sini kita My SP dashboard, kita bisa tekan enroll SP. Jadi kita bisa lakukan di bagian enroll SP. Jadi kita langsung sini masuk ke bagian dari MetaMask lagi ya. Kita masuk ke bagian MetaMask dan kita setujuin. Kita konfirmasi. Nah, di sini sudah muncul ya di halaman awalnya. Nah, jadi tadi sudah kebuka dari MySP dashboard yang kita sudah lakukan penerimaan ya. Dan tadi juga ada sedikit GSP-nya juga untuk membuka dari bagian SP ini. Jadi kita bisa menggunakan wallet. Jadi gak perlu juga kita menggunakan wallet lama yang kita garap dari Zeta Zain testnet tersebut. Nah, kalau sudah kita buka kayak gini, di sini ada di bagian bawah ada dashboard dan ini ada tugas-tugasnya. Nah di sini ada request Zeta in Zeta Zain. Ini kalau enroll kita cobain tekan aja. Nah ini enrollnya kalau sudah bintang kayak gitu, ini sudah selesai sebenarnya. Tekan aja. Enrollnya kayak kita check in gitu ya. Kita akan mendapatkan 1000 SP. Nah jadi SP ini kita kumpulkan sebanyak mungkin ya, dan semoga aja nantinya itu berharga gitu. Dan kalau sudah kalian klik di bagian bintang tadi, nanti kita langsung saja untuk mencontrengnya di bagian MetaMask Action. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk mengklik ini, tanda tanganin, dan kembali lagi ke bagian dari Zeta Zain-nya. Nah kayak gini. Nah nanti dia akan bisa gitu. Nah jadi kalau nantinya masih gak bisa juga ya, itu kemungkinan error ya, dengan trafiknya ini lumayan padat. Jadi kan tekan aja di bagian enroll Zeta SP tersebut, gak ada masalah kok ya. Jadi itu saya nggak paham aja buat kalian yang mau menggarap di bagian enroll itu. Kalau di bagian tugas-tugas lainnya bisa kalian simak gitu ya. Ini cukup kayak check in aja guys sebenarnya, mudah aja gitu ya, tidak perlu saya panjang lebar saya jelasin gitu. Setelah kita mengklaim di bagian yang tadi ya, untuk check in nya tadi, untuk tugas-tugas berikutnya dari Syngenta Chain, dari LP and Coreful, teman itu kan tugasnya teman ya, gak perlu saya jelasin lagi. Ini mengundang teman. Kalau kita mengundang teman sekitar banyak 10 teman 1000, di sini juga ada sekitar 5000 kalau 50 teman. Nah di sini tuh tugas yang ini saya akan jelasin bagi yang mau menggarap dari Zeta Zain. Untuk modalnya tidak terlalu besar, cukup sekitar 11 dolar sudah cukup, ataupun kurang pada segitu sudah cukup. Kita bisa nge-breed game maupun beli di wallet OKX ya. Di sini SP-nya akan muncul ya, dan kalau kita mau teman di sini. Nah untuk tugas yang tadi di bagian bawah, untuk cara nyelesainya bisa disimak baik-baik. Buat trafiknya agak padat, jadi dimaklumin aja gitu ya. Kita masuk ke bagian trade ya. Kalau sudah, di sini kita kembali ke bagian Izumi Zeta Zain. Saya coba menggunakan Izumi. Nah, jadi untuk garapnya kan ini mudah-mudah aja ya, tidak terlalu susah banget. Jadi kalian garapnya harus mempunyai modal yang pertama. Kalau nggak ada modal ya nggak bisa juga gitu ya. Mohon maaf gitu. Saya akan jelasin sedikit nih buat Izumi bagi yang mau menggarap. Ya, di sini kan halaman awal Izumi ya. Kita bisa lakukan di bagian trade. Tekan aja trade. Wadah. Nah, langsung saya jelasin. Di sini
kan ada Zeta, dan di bawah sini kita bisa pilih yang tugas-tugas yang tadi. Saya nggak tahu juga tugas berikut harinya itu apakah nantinya berpindah lagi ya. Tugas yang tadi itu nggak tahu juga. Ini tugas yang saya tahu aja nih. Kita bisa melakukan swap yang bernama ETH BNB BTC ya, maupun ya intinya 3 macam ini ya, 1 2 3. Nah, kita bisa lakukan swap berapapun nilainya, mau 0,01 mau 0,02 itu terserah kalian. Yang penting kan ada saldonya gitu, nggak ada minimum sih. Kalau admin sih 1 aja. Nah, agar lebih mudah intinya sih mudah aja gitu ya, 1 aja. Kalau 0,02 itu terserah kalian, sesuaikan modal kalian aja gitu. Nah, di sini kita lakukan swap ya, lakukan swap. Kita menggunakan ETH dulu, nanti BTC dan BNB BCC. Nah, kita cek di bagian di sini ada transaction ya. Biasanya 0,01 gak sampai $1 sih bisa dikerjain. Nah, di sini sudah kita lakukan swap ya, menggunakan salah satu ETH yang tadi. Kita masuk ke bagian dari Izumi. Sudah sukses. Nah, buat kalian mau meng-add salah satu jaringan ETH ini untuk melihat saldo kalian bisa klik di bagian MetaMask yang ada gambar kecil ini. Nanti dia ada muncul satu lagi, kita tambahkan jaringannya kalian. Ini sudah muncul ETH. Setelah muncul, kita kembali lagi ke bagian dari Izumi-nya dan kita lakukan lagi swap, yaitu yang bernama BTC. Dan intinya bisa sih kita langsung ke BNB BC aja dulu ya. Nah, ini aja dulu, dan kita lakukan swap lagi. Mau berapa? Mau 1? Ya, terserah kalian. Saya cobain 1 aja lagi. Jadi kita langsung gasken untuk swap dan kita konfirmasi. Nah, di sini sudah sukses gak? Kita cobain cek lihat ongoing. Oke, tanya sukses ya. Nah, kita sudah add juga kan jaringan yang tadi, jadi sudah add-nya nggak ada masalah. Kita cek di bagian MetaMask apakah sudah ada. Nah, kita cobain cek dulu. Ini selesai ya. Oke, ternyata sudah masuk. Nah, dan yang terakhir kita bisa menautkan di bagian dari BTC yang ada di bagian sini. Ada 3 macam koin ya. Nah, jadi di sini saya langsung saja untuk melakukan swap. Tetap saya swap menggunakan 1 gini, tidak terlalu besar. Nah, jadi untuk penjelasan dari garapan yang tidak terlalu paham ya tentang garapan Zeta Zain, itu salah satu contohnya cara melakukan di bagian tugas-tugasnya. Dan nantinya kalau kalian belum add jaringannya dari BTC boleh kalian add ya dengan cara kayak tadi. Di sini sudah selesai ya, dan di sini saya sudah add ketiga 4 jaringan ya, dari Zeta, ETH, BNB dan BTC. Nah, sekarang tugas yang kedua, kita langsung saja untuk memindahkan di bagian Zeta, ETH, BNB dan BTC ini. Untuk gas fee sendnya kita membutuhkan Zeta. Jadi kita akan kirim balik dan bolak-balik. Kita bisa pilih mau akun yang mana. Kalau kalian mau pilih akun yang belum punya akun, tambahkan akun yang baru. Ya, ini cuma tugasnya aja. Nah, contoh ya, saya coba menggunakan akun yang kedua, akun yang ketiga ini ya. Nah, jadi kalau kalian mau add jaringan kalian untuk mau melihat juga dari yang kalian kirim itu, kan bisa tambahkan di sini ya. Nah, kalian bisa tekan aja di sini dan tekan garis 3 dan detail akun. Kalian bisa salin SC-nya. Dan kalian bisa add di bagian salah satu e-wallet yang kedua. Nah, jadi kalian bisa lakukan gitulah ya. Nah, kita bisa bolak-balikan ya. Kita imporkan dulu token kita dan kita kirimkan, maksimalkan nantinya. Saya akan contohin ya. Nah, ini saya add dulu, nanti akan muncul. Saya import dulu sebelum saya lakukan pengiriman. Saya tambahkan di jaringan akun yang kedua, ETH, BNB dan BTC ini. Kita bisa melakukan pengiriman ya ke akun kedua ini. Kenapa bin ditambahin? Dikarenakan untuk bisa mengirimkan dan kita bisa melihat saldo kita di bagian sini. Nah, caranya kita bisa mengirimkan, kita sudah add jaringan kan menggunakan ini tadi, sudah kita add jaringannya semuanya dengan cara data token kita salin ini. Itu semuanya kalian add aja. Kalau gak kedeteksi itu lagi down, dan kalau kalian gak mau capek-capek boleh menggunakan Izumi Finance tadi dengan cara menekan yang ada logo MetaMask, tetapi kalian bisa hubungkan ke akun yang kedua.
Setelah itu tugas yang kedua, kita bisa mengirimkan ETH, BNB, BTC. Dimaksimalkan aja. Contoh di sini kita kirimkan. Di sini saya kirimkan misalkan di akun yang kedua ya. Ini kan akun yang kedua ya. Ini kan ketiga yang kita pakai tadi. Kita bisa pilih menggunakan ETH. Jadi kita kirimkan, maksimalkan semuanya. Maksimalkan semuanya. Berikutnya kita maksimalkan gitu. Nah, dan semua yang ada di bagian sini kalian maksimalkan dan kirimkan ke akun yang kedua ya. Kalau di bagian sini zeta ini kita kirimkan aja, jangan terlalu banyak, 0,01 aja. 0,01 aja di zetanya. Nah, kenapa gak terlalu banyak? Ini karena kan tugas visionnya aja. Ini karena kan kalau sudah kita send balik itu kita membutuhkan zetanya ya. Kita akan membutuhkan zetanya. Admin tidak contohin lagi dikarenakan admin sudah mengirimkan, ini sudah ada aktivitasnya. Ya, admin telah mengirimkan kirim ETH, BNB, ini ada kirim BTC, BNB dan ETH. Nah, dan saya kirimkan 0,1 zeta. Dan nantinya kalau sudah terkirim di akun yang kedua ini, kan bisa cek aja di sini, nanti ada muncul ya saldo yang telah kalian kirimkan. Ini maksimalkan, maksimalkan. Dan nanti kalian bisa cek aja ya. Dan nanti kalian kirim balik lagi ke bagian sini. Nah, pertanyaannya, min apakah dimaksimalkan lagi? Pan ini di bagian BNB BTC ya, dimaksimalkan kembali. Dan nanti untuk zetanya kalian kirimkan aja 0,0001, jangan sisain sedikit ya. Nah, untuk aktivitasnya boleh kalian lihat di sini. Ini admin kirimkan kembali ke bagian akun yang utama tadi. Dan saya kirimkan kembali ke akun utama tadi dan kirimkan lagi zetanya 0,01 aja. Nah, jadi gitu untuk penjelasan tugas yang nggak paham ya. Nah, dan kalau sudah kalian selesaikan semuanya, kembali aja ke bagian dari tugas yang Zeta Hub-nya. Nah, jadi untuk trafiknya ini agak lag. Saya bilang ke kalian, trafiknya agak lag. Kenapa? Dikarenakan banyak yang menggarap. Dan pastinya juga agak slow motion untuk melihat tugas yang kita ingin selesaikan kembali itu ya. Nah, jadi untuk lihat rebotnya di bagian atas ya. Dan admin telah mengumpulkan 2K. Nah, saya akan tungguin dulu agar lebih, ada tugas satu lagi yang saya akan jelasin, tapi saya kan nggak ngecontohin ya tentang sen itu ya. Saya anggap kalian sudah paham cara mengirimnya gitu ya. Kirim aja, maksimalkan, nanti kirim lagi GSP-nya, kembali lagi ke bagian akun utama gitu aja. Nah, di sini saya sudah kembali ke bagian tugas yang tadi. Nanti kalian bisa refresh aja ya. Kalau nggak kedeteksi itu kan bisa ulangin lagi caranya kayak gitu. Kemungkinan nih agak lambat nih karena kan trafficnya agak tinggi. Nah, sudah saya kasih tahu kalau sudah contreng kayak gini. Ini sudah saya dapatkan ya. Kalau yang ini pada tugasnya sama ya, dari reps BTC, reps ETH, dan BNB dengan cara seperti itu bisa diselesaikan. Dan tugas yang terakhir yang namanya LP Core Full. LV Core ini kita bisa lakukan di bagian mau ETH mau BNB terserah. Kalau admin sih BNB ya. Dimana admin telah melakukan di bagian deposit ya. Kalian bisa kirimkan aja 0,01. Nanti kan bisa tekan review deposit. Setelah review deposit kan bisa terlihat di bagian sini sudah ada muncul ya. Intinya sampai down sini ya. Intinya sampai down di bagian sini. Nih. Ini ada nanti tugas-tugasnya bisa selesaikan aja sampai sini. Cuman admin telah menyelesaikan ya. Ini sudah tertera saldo admin ya. Kalau nggak ada nanti kayak gini nih. Misalkan contoh nggak ada. Nah, kalau kita ada. Nah, ini nggak ada ya. Ini nggak ada ya. Kalau sudah ada gitu, itu sudah selesai sebenarnya. Nah, di sini. Buat di bagian reward stacking ini nggak perlu ya. Kita langsung aja sampai get sini aja sebenarnya sudah cukup. Nah, cuman kadang-kadang ya, kadang-kadang kedeteksi, kadang-kadang enggak, karena kan trafficnya agak tinggi. Nah, jadi ini penjelasan dari Zeta Zain yang masih menggarap ya di bagian SP yang kalian kumpulkan itu setiap harinya. Cuman kan tugas yang admin bilang ke kalian, tugasnya tadi kalau belum kedeteksi boleh diulangin. Tapi admin sudah penjelasannya di situ aja dulu, nanti admin akan bahas lagi. Nah, jadi kumpulkan SP sebanyak mungkin, nanti admin akan bahas lagi di lain waktu. Jangan lupa garap di bagian dari Hero Wallet Mining dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.